Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nana. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Ibu. Bu Nana sudah bisa hadir memenuhi undangan di ruang ini atas kesepakatan Ibu dengan saya kemarin bahwa Ibu bisa hadir di hari ini. Seperti yang kemarin sudah disampaikan ke Ibu bahwa kehadiran Ibu di sini dalam rangka proses supervisi kelas, Ibu ya. Kemarin Ibu sudah diberikan petunjuk secara umum oleh kurikulum. Nah, selanjutnya seperti yang saya kemarin bahwa kita ada 4 tahapan untuk melaksanakan observasi atau supervisi sekolah kelas ini. Yang pertama kemarin pengenalan secara umum, terus hari ini Ibu akan melaksanakan pra-observasi dan nanti sesuai kesepakatan waktu Ibu diobservasi, ada terakhirnya nanti pasca observasi dan yang paling akhir nanti adalah rencana tindak lanjut dan pengembangan dari Ibu. Ibu itu tahapannya cukup jelas, Bu ya? Iya. Nah, apa yang dimaksud dengan pra-observasi yang sekarang ingin dilakukan? Saya ingin mengetahui apa yang nanti akan Ibu lakukan di kelas dan apa yang mau dipotret oleh saya. Itu intinya. Bersama nanti Ibu mau kapan, mau di kelas apa, ini perlu saya ketahui dulu seperti itu. Dan saya harapkan nanti Ibu tidak usah grogi, tidak usah takut, karena sekali lagi ini bukan menilai tapi ingin memotret saja. Ibu nyalakan aja apa adanya aja di kelas ya, nggak usah nggak usah dibuat-buat, ya, natural aja seperti itu. Nah sekarang Ibu, saya ingin bertanya ke Ibu dan saya akan mencoba menulisnya untuk nanti dari pegangan saya ketika di kelas memotret Ibu. Yang pertama, Bu, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu raih atau targetkan ketika nanti di observasi itu apa? Baik Pak, untuk hari ini mungkin saya materinya tentang penanganan surat masuk dan surat keluar, sehingga mungkin tujuan pembelajaran yang hendak saya harapkan setelah pembelajaran ini, jadi siswa setelah melakukan praktik ya, siswa itu mampu nantinya menerapkan pengurusan surat masuk dan surat keluar nanti ketika bekerja, itu mungkin Pak. Jadi materinya adalah materi penanganan surat, sehingga tujuan pembelajarannya ya nanti setelah dilakukan praktik, siswa mampu menerapkan penanganan surat masuk dan surat keluar. Oke, saya ketik Bu ya. Ya. Saya konfirmasi, saya takut salah nih. Jadi tujuannya Ibu materinya mengenai penanganan surat masuk dan surat keluar. Dan tujuan yang ingin dicapainya siswa mampu menerapkan pengurusan surat masuk dan surat keluar. Berarti nanti hasil akhirnya produk ya? Iya. Oke, produk. Berarti ada praktek Bu ya? Iya, praktik. Oke, siap. Oke, terima kasih Bu. Nah selanjutnya yang kedua saya ingin tahu area pengembangan yang hendak dicapai. Jadi nanti untuk Ibu bisa melaksanakan atau mencapai tujuan tersebut, kira-kira apa sih yang mau dipotret bagian-bagiannya atau bagian pengajaran Ibu yang mau ditonjolkan di potret oleh saya apa? Mungkin tentang pertanyaan pemantik Pak. Oke. Bagaimana pertanyaan pemantik itu saya bisa menerapkan atau tidaknya, karena kurikulum Merdeka kan baru tentang pertanyaan pemantik. Jadi saya ini betul nggak pertanyaan pemantik atau masih termasuk kepada persepsi? Pertanyaan yang iya. Jadi saya nanti pengen juga dilihat apakah ini termasuk pertanyaan pemantik ataupun hanya bersifat apresiasi saja. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya ingin dilihat strategi pembelajaran saya Pak. Apakah termasuk pembelajaran yang menyenangkan bagi anak ataupun tidak. Kemudian juga refleksi pembelajaran ya. Saya juga ingin Bapak melihat apakah refleksi pembelajaran yang saya lakukan itu sesuai untuk kurikulum Merdeka atau tidak. Dan yang terakhir mungkin asesmennya. Oke, saya mencatat dari Ibu itu ada 4 area yang ingin dikembangkan di saat nanti diobservasi Bu ya. Oke, yang pertama saya klarifikasi dulu ke Ibu, konfirmasi bahwa yang pertama area yang ingin Ibu dipotret oleh saya, pertanyaan pertama adalah apakah Ibu mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sifatnya membuat visi anak. Oke, yang kedua ingin dipotret juga tentang strategi pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran yang menyenangkan dan nanti mungkin akhirnya apakah mencapai tujuan dari pertemuan itu. Oke. Yang ketiga
Ibu juga ingin dipotret bagaimana cara merefleksi. Oke. Dan yang keempat, ingin dipotret juga Ibu mengasesmen pembelajaran yang diberikan oleh Ibu di hari itu. Oke, siap Ibu. Nanti saya hanya akan fokus memotret ke area ini. Nah, jadi Ibu sudah tahu nanti apa yang mesti tampil menonjol ketika di kelas. Oke. Oke Bu, pertanyaan yang selanjutnya, Ibu kan punya tujuan, tadi sudah disampaikan. Ibu juga tahu area yang dikembangkan. Nah, Ibu berarti sudah mempersiapkan strategi apa dong supaya bisa mencapai tujuan dan area Ibu tadi itu bisa berjalan baik. Baik, mungkin strategi dalam mencapai tujuannya, karena tujuan tadi saya ingin menerapkan, siswa mampu menerapkan, mungkin nantinya akan praktek. Itu mungkin strategi saya untuk mencapai tujuan pembelajaran saya. Jadi seperti itu, karena tujuannya menerapkan, berarti strategi saya untuk bisa mencapai tujuan itu yaitu ya pembelajarannya akan dibuat praktik seperti itu. Kalau untuk yang tadi area supervisinya, pertama mungkin tentang pertanyaan pemantik, bagaimana saya mencapainya. Ketika saya membuat pertanyaan pemantik, saya membuat kriteria pertanyaannya dulu Pak. Jadi pertanyaan pemantiknya saya buat nantinya bersifat terbuka, kemudian pertanyaannya sama dengan topiknya, karena topiknya manhandling atau penanganan surat, berarti topiknya juga tentang itu ya. Kemudian saya mengharapkan dengan pertanyaan pemantik itu nanti menimbulkan pertanyaan baru bagi siswanya. Dan yang terakhir mungkin pertanyaannya bersifat konseptual seperti itu. Oke Bu, terima kasih Bu ya. Itu untuk pertanyaan pemantik Pak. Kalau untuk area yang selanjutnya, area strategi pembelajaran yang menyenangkan ya, karena kan tadi ada 4 ya Pak. Kalau untuk strategi pembelajaran yang menyenangkan supaya tujuannya tercapai, mungkin saya akan menyajikan materinya yang menarik. Pakai PowerPoint. Jadi menggunakan media lain. Iya, supaya menarik perhatian siswa. Kalau strategi saya mungkin seperti itu. Di IT Bu ya? Ya, menggunakan IT. Kemudian juga saya akan melibatkan siswa dalam pembelajaran. Jadi kan siswa tidak hanya mendengarkan saya, tapi nantinya siswa akan terlibat langsung dalam pembelajaran seperti itu. Dan yang terakhir mungkin akan membuat atmosfer pembelajaran yang menyenangkan. Atmosfer. Gitu ya. Iya. Itu yang di atas bukan Bu? Bukan. Jadi suasana yang menyenangkan gitu Pak. Jadi saya akan membuat sebisa mungkin yang nyaman bagi siswa untuk belajar. Mungkin seperti itu. Itu untuk yang ketiga tentang refleksi pembelajaran ya. Karena pemahaman saya refleksi pembelajaran itu di akhir ya. Jadi untuk mengetahui apakah tujuan itu tercapai atau tidak, mungkin refleksi pembelajaran yang saya buat nanti atau saya skenariokan untuk mengecek apakah siswa itu paham nggak tentang materi yang saya sampaikan, kemudian siswa itu punya manfaat nggak tentang materi apa yang saya sampaikan, kemudian ada kesulitan materi atau materi mana yang mudah, mungkin itu Pak. Jadi karena saya berpikir refleksi itu adalah kegiatan di akhir menutup pembelajaran supaya melihat apakah tujuan itu tercapai atau tidak, maka nanti refleksinya saya buat seperti itu, menanyakan pemahaman materi, menanyakan apakah materi itu bermanfaat atau tidak bagi siswa, terus membuat siswa itu tahu materi mana yang membuat mereka sulit dan materi mana yang membuat mereka mudah untuk dipahami, mungkin seperti itu. Dan yang terakhir yang akan tadi dibahas adalah assessment. Kalau untuk assessment mungkin saya karena materinya tentang penanganan surat masuk, berarti assessmentnya nanti saya ke proses Pak. Jadi anak praktik seperti itu, ke proses. Selama proses? Iya, jadi assessmentnya selama proses. Mungkin strategi saya membuat assessmentnya, saya dimulai dengan melakukan perencanaan terlebih dahulu. Artinya membuat perencanaan ini, saya membuat LKPD-nya dulu Pak. Jadi apa sih yang akan dikerjakan siswa sehingga nanti siswanya mampu untuk ya udah buat skenario ya? Iya, betul. Jadi dibuatkan LKPD-nya, dibuatkan pedoman
penilaiannya, dibuatkan penskorannya, mungkin itu rencananya. Kemudian pelaksanaannya ya LKPD itu diberikan nanti kepada siswa dan saya melakukan pengamatan terhadap pengerjaan LKPD tersebut. Nah, nanti hasil pelaksanaannya ditindaklanjuti, berapa sih skor penilaian yang didapatnya, dan skor itu yang menjadi pedoman saya untuk meningkatkan pembelajaran ke depannya. Terima kasih Ibu. Saya konfirmasi lagi Bu ya, untuk strategi yang ingin Ibu jalankan dan saya ingin potret nanti. Yang pertama dari tujuan untuk mencapainya Ibu akan melakukan dengan praktek. Yang kedua dari area pengembangan supaya Ibu bisa mencapai pertanyaan pemantik yang baik, Ibu akan memberikan kriteria pertanyaan yang sifatnya terbuka. Yang ketiga untuk strategi yang menyenangkan menurut Ibu tadi, Ibu salah satunya akan menggunakan media IT, terus akan melibatkan siswa dan akan membentuk atmosfer kelas yang menyenangkan. Yang keempat untuk refleksi, Ibu akan melakukan di antara langkahnya menghasilkan pemahaman, terus akan menanyakan kebergunaan tentang materi Ibu ke siswa, akan menanyakan kemudahan dan kesulitan. Oke. Dan yang terakhir untuk asesmen, Ibu akan melakukannya selama proses pembelajaran, yaitu di dalam praktek, dengan memberikan perencanaannya dalam bentuk LKPD. Itu yang saya tangkap dari yang Ibu tadi sampaikan, dan itu konfirmasi saya, apakah betul seperti itu Ibu? Iya, betul Pak. Oke. Jadi sekali lagi saya akan memotret Ibu di area itu. Oke. Selanjutnya Ibu, terakhir, ini kapan dilakukan? Untuk observasinya mau kapan ini ceritanya? Hari ini. Oh, hari ini juga? Ya. Oh, langsung. Oke. Jam berapa Ibu? Jam ketiga mungkin Pak. Oke. Jam ketiga Ibu ya. Jam ketiga. Tanggal hari ini Bu ya? Iya, tanggal hari ini. Kelasnya kelas apa Bu? Kelas 11 MP1. Oke Bu, itu saja dari saya yang ingin disampaikan. Saya sudah tahu apa yang nanti ingin dipotret. Selanjutnya kelas juga sudah tahu. Silahkan nanti Ibu observasi. Dan ini observasi ini atas kehendak Ibu ya, bukan paksaan saya ke Ibu. Ini atas kehendak Ibu untuk dokumentasi Ibu dan juga untuk nanti Ibu melihat seperti apa sih saya ngajar di kelas gitu. Ibu nanti lihat sendiri videonya Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu. Ibu nanti tenang aja, nggak usah dibuat-buat, saya nyantai, saya juga ada penonton, bukan nilai Ibu, karena ini potretnya ini sesuai dengan Ibu kan Bu ya. Oke, terima kasih Ibu, selamat berjumpa nanti di kelas. Saya akan datang ke sana di jam ketiga Bu ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Selamat Ibu diobservasi, mudah-mudahan Ibu menjadi yang terbaik. Amin. Nah, itu dan ada manfaatnya observasi ini. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.